Pengertian manajemen persediaan. Secara umum, manajemen persediaan dapat diartikan sebagai perencanaan dan pengendalian persediaan barang dalam rangka memenuhi prioritas bersaing perusahaan terhadap permintaan konsumen. Fungsi manajemen persediaan. Menurut Rangkuti, terdapat 3 fungsi manajemen persediaan. Yang pertama yaitu fungsi decoupling, atau persediaan yang memungkinkan perusahaan dapat memenuhi permintaan pelanggan tanpa perlu bergantung pada supplier. Yang kedua, fungsi economic cloud sizing. Persediaan ini perlu mempertimbangkan penghematan atau potongan pembelian, biaya pengangkutan per unit menjadi lebih murah, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga ada fungsi antisipasi. Fungsi persediaan ini adalah untuk menghadapi fluktuasi permintaan yang dapat diperkirakan atau diramalkan berdasarkan pengalaman atau data-data masa lalu, yaitu permintaan musiman. Kemudian yang selanjutnya ada pengertian metode ABC atau Activities Based Costing. Saadah dan Husnul mengatakan bahwa Activities Based Costing merupakan menghitung biaya produksi atau production cost berdasarkan aktivitas yang meliputi biaya praproduksi, biaya administrasi, dan biaya pemasaran baik yang variabel maupun tetap. Kemudian menurut Prastiti, Safi'i, dan Jahro, analisis metode ABC merupakan sistem yang membentuk kelompok biaya berdasarkan aktivitas secara terstruktur dengan dasar alokasi biaya yang diperlukan untuk menghasilkan suatu produk atau jasa yang merupakan pemicu biaya atau cost driver untuk kelompok biaya tersebut. Selanjutnya, analisis ABC adalah metode pengklasifikasian barang berdasarkan peringkat nilai dari nilai tertinggi hingga nilai terendah dan dibagi menjadi 3 kelompok besar yang disebut kelompok A, B, dan C. Analisis ABC membagi persediaan yang menjadi 3 kelas berdasarkan besarnya nilai atau value yang dihasilkan oleh persediaan tersebut. Berikut fungsi metode ABC atau Activity Based Costing. Yang pertama, untuk mengidentifikasi aktivitas produksi dan berfokus untuk menghasilkan produk. Yang kedua, untuk memberikan akurasi yang lebih tinggi dalam perhitungan biaya produk dan layanan sehingga biaya overhead produksi telah meningkat secara signifikan. Yang ketiga, untuk membantu perusahaan dalam menganalisis untuk menentukan berapa jumlah produk yang harus diproduksi untuk bisa mencapai break-even point secara akurat. Yang keempat, membantu perusahaan dalam mengambil berbagai keputusan terkait harga pokok penjualan dan berbagai sumber daya penyusunnya. Lalu yang terakhir, harga pokok penjualan yang dihasilkan akan akurat dan dapat bersaing dengan kompetitor lainnya. Ya, selanjutnya ada juga manfaat dari perhitungan yang menggunakan metode ABC, diantaranya yaitu yang pertama, dapat mengukur profitabilitas menjadi lebih baik. Nah, jadi maksudnya setiap biaya aktivitas dibebankan dengan lebih akurat dan terperinci ke dalam produk atau jasa, sehingga hasil produk atau jasa tersebut menjadi mudah ditelusur atau diketahui. Yang kedua, dapat memudahkan dalam mengambil keputusan. Jadi, informasi pengguna aktivitas yang lebih detail dapat menganalisis dampak atau hasil dari suatu aktivitas, sehingga dapat memberi dasar pembuatan keputusan yang lebih akurat. Yang ketiga, dapat memudahkan untuk mendapatkan informasi secara detail mengenai penggunaan aktivitas. Ya, jadi hal ini memudahkan untuk menelusuri dan menganalisis efektivitas dan efisiensi biaya aktivitas. Yang keempat, dapat menghitung biaya estimasi yang lebih akurat. Jadi, dengan adanya data penggunaan aktivitas dan biaya di masa lalu, maka dapat menentukan estimasi biaya di masa depan. Dan yang terakhir, dapat menentukan biaya kapasitas yang tidak terpakai. Jadi, estimasi biaya yang akurat pada suatu kapasitas yang dianggarkan dapat menjadi penentu biaya dari kapasitas yang tidak terpakai akibat inefisiensi produksi atau pelayanan. Untuk materi yang selanjutnya yaitu tujuan dari perhitungan Activity Based Costing atau ABC. Jadi tujuan dari ABC adalah untuk memberikan informasi biaya yang lebih akurat dan mendetail sehingga dapat membantu perusahaan dalam mengambil berbagai keputusan
keputusan penting terkait harga pokok penjualan dan sumber daya. Selain itu, metode ABC juga dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan persaingan dengan kompetitor, mengawasi persediaan, dan juga mengembangkan produk dengan baik. Selanjutnya mengenai kelebihan metode ABC yang disebut dengan activity based costing. Yang pertama, ada suatu pengkajian ABC dapat meyakinkan manajemen bahwa mereka harus mengambil sejumlah langkah untuk menjadi lebih kompetitif. Yang kedua, metode ABC ini dapat membantu dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, manajemen akan berada dalam suatu posisi untuk melakukan penawaran kompetitif yang lebih wajar. Yang keempat, dengan analisis biaya yang diperbaiki, manajemen dapat melakukan analisis yang lebih akurat mengenai volume. Yang kelima, melalui analisis data biaya dan pola konsumsi sumber daya, manajemen dapat melalui merekayasa kembali proses manufacturing untuk mencapai pola keluaran mutu yang lebih efisien dan lebih tinggi. Materi selanjutnya yaitu kekurangan metode ABC. Di sini ada 3 kekurangan metode ABC. Yang pertama yaitu penggunaan sistem ABC memerlukan biaya yang cukup besar sehingga perusahaan akan berpikir apakah penggunaan sistem ABC akan memberikan manfaat melebihi biaya yang dikeluarkan. Kedua, penggunaan ABC bergantung pada kompleksitas perusahaan yang dipicu jumlah penduduk, jenis produk, variasi proses, variasi produk, komposisi biaya tetap, dan sebagainya. Dan terakhir, komposisi biaya overhead memiliki proporsi besar dalam biaya produksi produk menurut perusahaan yang menerapkan sistem ABC. Itu mengenai klasifikasi metode activity based costing atau yang biasa kita kenal dengan metode ABC dalam manajemen persediaan. Dalam sebuah perusahaan yang menggunakan metode ABC dalam manajemen persediaannya, itu biasanya dibagi menjadi 3 kelas. Yang pertama, kelas A, kelas B, dan juga kelas C. Nah, dari masing-masing kelas memiliki karakteristik yang berbeda. Untuk kelas A sendiri memiliki jumlah 5-15% dan memiliki nilai 70-80. Nah, biasanya barang-barang yang termasuk dalam kategori kelas A ini diperlakukan secara khusus karena dari segi jumlah dia sedikit, dari segi nilai dia tinggi. Nah, maka kan perusahaan akan sangat berhati-hati karena nilainya yang tinggi dan barangnya yang sedikit. Untuk kelas B sendiri memiliki jumlah 30% dan nilai 15%. Biasanya barang-barang yang masuk ke dalam kategori kelas B ini bisa dikatakan cukup standar karena dari segi jumlah dia tidak terlalu banyak dan juga tidak terlalu sedikit. Dari segi nilai juga bisa dikatakan standar karena tidak terlalu rendah. Dan untuk kelas C memiliki jumlah yang banyak, 50-60% dari total keseluruhan persediaan yang ada di perusahaan. Dan untuk nilai 5-10% ini paling rendah ya teman-teman dibandingkan dengan kelas B dan juga kelas A. Nah, tetapi bukan berarti kelas C ini diabaikan ya, tidak sama sekali, karena dari masing-masing barang-barang yang berkategorikan kelas A, B, dan C itu memiliki hubungan. Misalkan salah satu saja itu ada yang hilang, maka produksi tidak bisa berjalan dengan lancar. Nah, lalu mengapa sih perusahaan itu melakukan manajemen persediaan yang karena untuk memudahkan perusahaan memilah mana barang-barang yang termasuk ke dalam kategori yang telah saya sebutkan tadi. Misalkan barang-barang yang memerlukan perlakuan khusus, barang-barang yang disimpan di tempat yang khusus, contohnya di suhu yang rendah. Biasanya barang-barang yang harus dimasukkan ke dalam
ruang pendingin, lalu ada barang-barang yang bisa disimpan di rak gudang seperti itu. Di sini saya akan memberikan contoh cara klasifikasi barang-barang yang termasuk ke dalam kategori kelas A, B, dan juga C. Misalkan, dalam sebuah toko kue, dia memproduksi kue keju hampir ribuan karena dalam sehari itu bisa terjual ribuan pieces kue keju. Nah, lalu bagaimana cara pemilik toko kue menangani barang persediaannya? Kita langsung ke penyelesaian. Dari bahan-bahan untuk membuat kue keju, bahan utama itu ada keju. Lalu yang kedua itu ada telur, dan yang ketiga ada tepung terigu. Nah, dari masing-masing bahan tersebut, manakah yang termasuk ke dalam kelas A, B, dan juga C? Kita bisa melihat dari karakteristik. Yang pertama, keju. Dia memiliki harga yang cukup tinggi, tetapi dalam segi jumlah dia sedikit, dan keju sendiri itu harus disimpan di tempat yang khusus, ruangan yang khusus, ruangan yang biasanya bersuhu rendah atau ruangan yang dingin. Nah, berarti keju termasuk ke dalam kelas A ya teman-teman. Dan untuk telur sendiri itu memiliki jumlah yang cukup banyak. Misalkan kita membeli telur 1 kilo dengan harga 28 sampai 30 ribu, kita dapat telur belasan telur ya kalau nggak salah. Dan juga telur itu tidak harus disimpan di tempat yang khusus, dia bisa disimpan di ruangan yang biasa. Misalkan kita di rumah nyimpan telur di mana? Di kulkas juga bisa. Kalau misalkan nggak di kulkas pun dia bisa bertahan. Dan untuk telur saya kategorikan ke dalam kelas B. Lalu untuk tepung terigu itu dari segi harga murah ya teman-teman, dan juga kita bisa mendapatkan banyak. Dan tepung terigu sendiri sama seperti telur, tidak harus disimpan di tempat yang khusus seperti keju, jadi dia bisa masuk dalam kategori kelas C seperti itu. Penjelasan selanjutnya yaitu mengenai studi kasus metode activity based costing atau ABC. Nah, di sini ada sebuah perusahaan yang mempunyai 10 jenis persediaan yang diberi kode dengan part 1, 2, 3 sampai 10. Nah, untuk informasi harga atau unit dan annual use pada tabel berikut. Di sini ada part 1 untuk unit cost-nya itu 60 dan annual use-nya itu dia 90. Untuk part 2 dia unit cost-nya itu 350 dan annual use-nya itu 40. Untuk part 3 sampai 10 itu bisa dilihat sendiri di tabel, dan kita bisa menjumlahkan annual use-nya itu keseluruhannya itu ada 1000. Nah, di sini diminta membuat ABC classification terhadap jenis persediaan. Untuk menyelesaikan soal tadi, yang pertama-tama yang harus kita lakukan yaitu kita memerlukan data total value, percent of total value, percent of total quantity, dan juga persen kumulatif. Nah, untuk mencari total of value itu kita bisa mengkalikan unit cost dikali annual use. Kita bisa lihat di tabel di samping, dari part 1 sampai 10 tertera unit cost-nya 60, untuk part 1 annual use-nya 90. Jadi tinggal kita kalikan saja, part 1 berarti total value-nya 5.400 dari hasil dari perkalian 60 dikali 90.
Lalu untuk part 2 itu unit cost-nya 350 dan annual use-nya itu 40. Tinggal dikalikan saja, hasilnya 14.000. Sampai dengan selanjutnya di part 10 unit cost-nya 20, tinggal kita kalikan saja dengan 120, hasil total value-nya itu 2.400. Kita bisa menjumlahkan keseluruhan total value-nya itu 85.400. Kita akan mencari percent of total value. Nah, untuk mencari hasil dari percent of total value itu, rumusnya unit value dibagi total value. Perhatikan tabel di samping. Di situ ada unit value, total value, dan juga percent of total value. Untuk mencari percent of total value itu kan tadi tinggal kita bagikan saja unit value pada part 1 itu dia 5.400, total value-nya 85.400. Nah, kalian tahu kan hasil ini dari mana? Unit value itu kan dari unit cost dikalikan dengan annual use. Itu hasilnya akan jadi unit value. Lalu total value itu hasil dari keseluruhan unit cost dikalikan dengan annual use, itu kan ada hasil total value. Nah, total value dari part 1 sampai part 10 itu kita jumlahkan, maka hasilnya 85.400. Nah, untuk mencari percent of total value, berarti 5.400 kita kalikan dengan kita bagi dengan 85.400, maka hasilnya 6,3. Itu untuk part 1. Untuk part 2 14.000 kita bagikan dengan 85.400, hasilnya 16,4. Lalu untuk part 3 unit value-nya 3.900 dibagi dengan total value-nya 85.400, maka hasil dari percent of total value-nya itu 4,6, dan seterusnya sampai dengan part 10 unit value-nya 2,4 dibagikan dengan total value-nya 85.400, maka dihasilkan percent of total value-nya 2,8. Selanjutnya mencari percent of total quantity dengan rumus annual use dibagi dengan total annual use. Dari gambar di samping, annual use pada part 1 itu 90, total annual use-nya itu 1000. 90 dibagi 1000 hasilnya yaitu 9,0. Lalu ada di part 2 annual use-nya 40 dan total annual use-nya 1000. Dibagi saja sama seperti yang pertama, 40 dibagi 1000 hasilnya 4,0. 130 dibagi 1000 hasilnya 10,0, sampai ke part 10 yaitu 120 dibagi 1000 hasilnya 12,0. Setelah nilai total of value, percent of value, percent of total quantity telah ditentukan hasilnya, selanjutnya kita akan mencari persen kumulatif. Nah, sebelum menentukan nilai persen kumulatif, kita harus mengurutkan hasil nilai total value dari yang terbesar sampai yang terkecil. Tadi kan sudah didapat ya total value-nya itu dari part 1 sampai 10. Nah, ini sudah diurutkan. Maka dari yang terbesar itu terdapat pada part 9 dengan nilai total value 30.600. Dengan percent of total value-nya 35,9 dan percent of total quantity-nya itu 6,0. Dan untuk yang kedua itu part 8 dengan total value 16.000 dan percent of total value-nya itu 18,7 dan percent of total quantity-nya itu dia 5,0 dan sampai seterusnya dari peringkat paling terkecil yaitu ada pada part 7 dengan jumlah total value-nya 1.700 dan percent of total value-nya itu dia 2,0 dan percent of total quantity-nya dia 17,0. Maka bagaimana cara kita mencari persen kumulatif? Caranya kita lihat tabel di mana percent of
total quantity. Dia di part 9 itu ada 6,0. Maka untuk kumulatifnya kita tulis saja 6,0. Lalu untuk menghasilkan kumulatif di part 8 itu 11,0, tinggal kita tambah 6 tambah 5, hasilnya 11 kan. Nah, untuk mencari kumulatif di part 2 itu 15 hasil dari 11 tambah 5. Bisa dipahami? Jadi untuk mencari kumulatif itu seperti ditambah silang. Dari total of quantity-nya itu 6,0 disimpan di kumulatif 6,0 juga, lalu yang kumulatif 6,0 ditambah dengan percent of total value yang 5,0 dihasilkan kumulatif 11,0. Nah, 11,0 ini kita tambahkan lagi dengan 4,0 dan menghasilkan 15,0. Lalu 15,0 kita tambah dengan 9 menghasilkan kumulatif 24,0. Dan seterusnya sampai kumulatif terakhir pada part 7 itu ada 100,0. Nah, langkah yang terakhir yaitu kita menentukan mana saja part yang termasuk ke dalam masing-masing kelas. Kita bisa melihat tabel yang terdapat beberapa poin, yaitu ada part, total value, percent of total value, lalu ada juga percent of total quantity, ada juga percent kumulatif. Nah, untuk di sini tabelnya sudah diurutkan ya, dari part yang memiliki jumlah total value terbesar sampai part yang memiliki jumlah total value terkecil. Untuk part 10 memiliki total value 30.600, percent of total value-nya 35,9, dan percent of total quantity-nya 6,0, dan untuk persen kumulatifnya 6,0. Untuk menentukan kelasnya kita tinggal menjumlahkan saja. Untuk kita coba part 10 kita jumlahkan percent of total value-nya 35,9, lalu untuk part 5 18,7, lalu untuk part 8 16,4. Itu kita jumlahkan dengan total 71%. Dan kita jumlahkan percent of total quantity. Mulai dari part 10 6,0 kita jumlahkan dengan part 5 5,0 dan part 8 4,0 menghasilkan total 15%. Nah, di sini dikategorikan kepada kelas A karena kita bisa melihat syarat dari masing-masing kelas itu kan kelas A itu memiliki jumlah 5-15%. Nah, di sini percent of total quantity-nya dia kan dari part 10 ditambah part 5 sampai part 8 itu menghasilkan 15%, berarti itu memenuhi syarat ya. Dan untuk jumlah nilainya itu ditotalkan dari part 10 ditambah part 5 ditambah part 8 itu menghasilkan total 71%. Itu juga masuk ke dalam syarat dari kelas A, yaitu percent of value atau nilainya itu 70-80%. Nah, berarti part 10, 5, 8 itu termasuk ke dalam golongan kelas A. Lalu kita mencari golongan kelas B. Kita bisa menjumlahkan part 1 untuk percent of total value-nya itu 5,6, dan untuk percent of total value yang part ke-7 2,8, dan part kedua itu dia 4,6. Tinggal kita jumlahkan hasilnya itu 16,5%. Dan untuk percent of total quantity-nya 6,0 kita jumlahkan dengan 12,0 dan jumlahkan lagi 10,0 hasilnya 25%. Kita lihat syarat dari kelas B.
memiliki jumlah unit kurang lebih 30%. Nah, 25% masih mendekati, tapi kita lihat dulu dari segi nilai. Nilainya itu 15%. Nah, dia dari part 1, 7, dan 2 itu hasil nilainya 16,5%. Nah, itu juga hampir mendekati. Nah, berarti di sini saya mengkategorikan part 1, 7, dan 2 itu sebagai kelas B. Dan sisanya adalah kelas C, yaitu 9, 4, 3, dan 6. Dijumlahkan, percent of total value-nya menghasilkan 12%. Dan percent of total quantity-nya menghasilkan 60%. Nah, di sini kita bisa lihat syarat dari kelas C untuk jumlahnya dia 50-60%. Masuk ya. Lalu untuk percent of value atau nilainya dia 5-10. Nah, untuk part 9, 4, 3, dan 6 itu dia nilainya 12% masih masuk dan memiliki jumlah atau unitnya itu 60%. Dan part 9, 4, 3, dan 6 itu termasuk ke dalam kelas C.